Pendidikan bukan privilege. Pendidikan juga bukan untuk yang mampu saja. Pendidikan adalah hak. Hak yang tidak boleh ditunda, dipersulit, apalagi diprivatisasi. Karena masa depan bangsa dan kemanusiaan dimulai dari ruang kelas yang setara untuk semua. Kalau tenaga pendidik di sekolah kami, alhamdulillah semuanya sudah memenuhi kualitasnya ya, seperti semua sudah sarjana S1 dan bahkan ini honorernya sudah tidak ada. Ini ada tahun ini diangkat P3K 2, ada yang TKPK-nya masih 2. Semuanya PNS, P3K-nya sekarang jumlahnya ada yang kemarin 2, yang ini 2, dan 4, tinggal 2 TKPK. Dan semuanya ini yang P3K itu alhamdulillah masuk PPG. Kalau yang TKPK ini sudah ikut PPG juga ada. Jadi alhamdulillah kalau masalah kualifikasinya sudah memenuhi syarat. Ya. Kalau pemerataannya sih di tingkat kota itu sekarang hampir semua tidak ada kekurangan guru. Karena adanya angkatan P3K dan TKPK. Kalau TKPK tidak ada ya kurang. Kemarin aja tempat SD Dasar itu yang TKPK 7. Tapi sudah sekarang sudah P3K-nya 4. Nah, tinggal TKPK ini sudah kemarin itu sudah ikut penjaringan juga. Insya Allah semuanya nanti tahun ini sudah bisa ke P3K. Sarana pendidikan alhamdulillah kita terpenuhi semua, dari baik yang IT ataupun yang manual, semuanya alhamdulillah kami memaksimalkan biaya dari bos gitu ya. Dan bahkan apa ya, teman-teman itu masalah IT dari sekolahan penuh, dari rumah ada yang bawa juga. Jadi sekarang itu kalau masalah sarana prasarana tidak ada masalah, cuma memang gedungnya itu kan biasalah perlu adanya pemeliharaan, dan kebersihan itu memang sebenarnya tugas kita sebagai masyarakat sekolah. Tapi ya itu tadi, untuk mengendalikan anak itu ya guru sama penjaga itu yang kalau habis istirahat ya menguti sampah begitu ya. Belum, bahkan 50% pun belum, karena kan kita itu berbasis IT, tapi di sekolahan sini yang notabene-nya itu masyarakatnya itu bukan menengah ke bawah lagi, tapi bawah ke bawah. Nah, karena apa? Memang ekonomi masyarakat sini, ekonominya aja sebenarnya udah baik, cuma pengelolaan manajemennya di dalam rumah tangga di sekitar sini itu masih, ya mungkin peduli kependidikannya begitu kurang. Jadi apa ya, untuk mensupport anak-anak itu bahkan dari kita, dari guru itu kadang home visit. Kenapa sih anak ini? Kenapa toh anak ini kok sering tidak masuk? Karena setelah kita home visit, ya keadaannya koyong ini. Bagaimana anak kita kok jarang yang berprestasi? Bagaimana mau berprestasi? Kadang seragam aja kok enggak masuk, enggak punya seragam. Lah kenapa enggak punya seragam? Nah, itu mungkin karena orang tuanya kurang begitu, apa ya, seragam itu sebenarnya semua anak itu udah punya. Mungkin basah atau mungkin apa kalau anak bilangnya enggak punya seragam. Sebenarnya ada juga sih masih. Dan apabila apalagi kalau pas hari-hari besar ya, misalnya besok itu akan ada nilai Pancasila, kita suruh upacara hari pakaian adat. Gimana saya mengatakan adat? Akhirnya saya bebas, sopan, batik bebas. Jadi tidak pakai seragam merah putih atau pramuka. Untuk mengantisipasi, karena nanti kalau saya mengatakan pakaian adat, nyewo berapa, orang tuanya mesti banyak protes. Jadi untuk mengatasi semua itu kita ya ambil aja agar semuanya nyaman, tenang, aman, terkendali. Ya itu tadi, kita kalau masalah kurikulumnya ini itu kan
ya memang perlu adanya partisipasi dari orang tua juga. Tapi kebanyakan orang tua sini diajak pertemuan yang kita itu tidak pernah ngambil biaya apapun dari orang tua. Minta tidak pernah. Nah, cuma suruh datang, jak konsul ini loh putrane penjenengan kayak gini. Itu aja enggak begitu menanggapi. Nanti sampai kadang ngambil hasil belajar anak aja ditunda sampai 2 minggu atau berapa, kadang diambil belum ambil. Itu kebanyakan kayak gitu. Itu karena orang tua itu masih ada paham begini. Sekolah mlebu ora mlebu. Mlebu ngantek 2 minggu ora mlebu. Gurune bingung goleki, dia seenak sendiri. Nah, karena apa? Dengan adanya ini loh, kita itu kadang menegur orang anak begini dikatakan membuli. Menegur padahal tujuan kita sebagai seorang guru itu kan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mendidik, apalagi anak-anak kecil ya. Anak-anak sekian itu kan masih banyak kosongnya, harus kita isi sesuatu yang bisa membuat anak itu disiplin. Kalau ada pertemuan, alhamdulillah sekarang itu udah 50% lah ada. Cuma saya ajak sharing, kenapa? Kalau misalnya 17 Agustus, hari-hari besar yang pas harinya itu minggu misalnya, hari libur, tanggal merah, itu aja disuruh masuk, anak nggak masuk tuh pernah saya kasih sanksi, cuma orang tuanya suruh sini, bawa surat, kalau sakit mas surat dokter. Jawab anak gimana? Kenapa kemarin kok tidak masuk? Lah katanya ibu, katanya bapak itu hanya upacara, nanti pulang. Iman-iman kami dekat Allah Akbar. Lah penanaman rasa patriotisme, cinta tanah air pada anak itu kan pada waktu pacaran. Nah, itu sudah saya tekankan ke wali murid, tapi alhamdulillah untuk tahun ini, insya Allah tahun ini sudah ada perubahan. Kemarin wali murid siap Bu, untuk hari-hari besar pas libur masuk upacara siap begitu. Jadi kalau masalah kurikulum ya kurang menjangkaunya karena masyarakat banyak yang di lingkungan Sangkra ini banyak yang kurang peduli dengan adanya pendidikan. Jadi yang aktif itu guru kita, bukan orang tua. Nah, Min ketemu orang tua, kenapa sih anaknya ini kok gini ya, kok diam aja ya, kok kalau disuruh ini kan kenapa ya? Itu kadang-kadang orang tua masih itu, enggak loh Bu, kalau di rumah tuh gini. Nah, inginnya saya tuh gimana cara menangani anak itu biar gini. Gitu. Jadi saya mengajak orang tua. Ya alhamdulillah sekarang ini pertemuan rutin Among Siswa tanpa dipungut biaya apapun, alhamdulillah jalan. Ya sedikit juga. Tapi kalau prestasi anak kita juga tidak mengecewakan. Setiap ada event mesti rakatan juara berapa dapat piala atau piagam itu dapat. Itu karena memang kegigihan dari guru-guru. Saya terus terang guru-guru sini betul-betul aktif untuk semua itu. Karena kena adanya memang kurikulum Merdeka itu ada segi negatifnya, ada segi positifnya. Tapi kalau untuk saya lihat itu kok positifnya hanya berapa persen ya gitu. Kurang 50% gitu deh. Yo, 50-50 pun enggak gitu deh. Jadi karena mungkin saya ini mungkin bisa untuk acuan juga karena guru sekarang itu kadang-kadang enggak mau membuat masalah pada orang tua. Karena apa-apa sedikit diadukan. Tujuan guru itu enggak ada loh. Kalau SD itu menyakiti itu sebenarnya enggak ada. Semuanya tujuannya untuk mendidik agar anak sing mau neng omah iki ditokne. Mau neng omah iki orang tua kadang memanjakan. Ya, tapi kalau di sini semua rata. Dan anak itu sebenarnya cuma ditegur aja dikatakan, masuk ulas loh, pernah gitu. Saya dipanggil apa? Ini. Kan itu bukan membuli. Anak masuk telat, sering terlambat. Kenapa terlambat? Kalau ditanya terlambat itu katanya membuli. Nah, kita kan punya tata tertib. Gimana anak dari SD tidak tertib, nanti besarnya tertib. Kecil tertib aja, besarnya belum tentu tertib. Iya enggak? Loh, yang kita alami terjun lapangan langsung loh ya. Nah, itu yang kendala. Jadi kita itu menginginkan kerjasama antara guru orang tua itu bisa klop sehingga kurikulum bisa berjalan dengan baik. Tapi karena tidak ada keklokan, karena biasa kerja itu Bu, dari pagi sampai sore itu Bu. Nah, anak gimana belajarnya? Ya kalau saat datang itu anak-anak sudah tidur. Gimana kita komunikasinya? Padahal dengan adanya kurikulum Merdeka itu guru, siswa dengan orang tua itu harus klop. Kalau itu tidak klop, dia tidak bisa jalan. Ya kan? Nah, di situ Mas kendalanya kurikulum itu semacam itu. Jadi kita tetap ya kalau saya itu alhamdulillah guru-guru saya itu ada semangat untuk ya gimana Bu? Ya udah, kayak gini aja. Tata tertib ini kita laksanakan, nanti kalau ada protes orang tua bukan ke guru, tapi langsung ke kepala sekolah. Jadi saya itu menampung keluhan semua orang tua siswa itu bukan jangan ke guru karena guru sudah capek mengajar kan,
menangani anak sekian kalau semua harus ke guru kan kasihan. Begitu Mas. Jadi kurikulumnya kalau saya mungkin apa salah kurikulum salah ataupun mungkin apa ya orang pejabat-pejabat kita ataupun orang yang pemangku jabatan itu kalau ada aduan di masyarakat itu bukan ditindaklanjuti ke lapangan, tetapi langsung ini gini, langsung dipanggil kepalanya, oh diingatkan ini, tidak terjun lapangan. Nah, saya kemarin sempat usul ke DPR, waktu itu saya ada kejadian di SD saya yang lama, itu DPR ini saya dilaporkan ke pendidikan, itu waktu itu malah bukan masuk ulas tapi dilaporkan langsung ke DPR berdinas yang ikut saya. Terus saya tidak boleh dibuktikan sekarang orang tua saya panggil, guru saya gitu, tidak ada kejadian apa-apa. Itu ternyata yang laporan itu orang luar, moto anak ini guru tuh ngelus-elus rumah sana mukul, padahal ngelus-elus, ayo maju, biasa kan guru gitu. Nah, saya ngelaporin kayak gitu. Nah, itu pernah itu kejadian saya itu. Saya sampai datang ke rumah orang tua, siapa yang melaporkan, saya minta pertanggungjawabannya. Akhirnya dia di depan saya ngebel dengan DPR yang dilapori, ternyata kejadiannya kayak itu. Nah, itu loh. Semacam itu. Nah, saya mintanya kalau ada laporan tuh bisa cross check lapangan itu. Jadi kita jangan sampai yang menjadi korban itu guru-guru kita, begitu. Itu. Kalau bos itu memang sangat membantu bagi kita yang negeri ya, karena kita tidak memungut biaya sepersen pun. Bahwa itu apapun tidak pernah memungut. Nah, itu memang membantu tahun ini memang lancar ya, membantu sekali dengan kondisi masyarakat kita yang sangat minim ini. Kalau masalah PIP itu kan yang menerima anak. Kadang orang tua itu anak itu seragamnya amburadul, tapi tidak dibelikan karena PIP masuk rekening yang ngolah orang tua. Lihat di situ. Itu yang perlu dicermati juga ya. Karena apa? Mungkin biasa tanya lah, kemarin kan ada ini mbok ya seragamnya, sepatunya, apa buku tase, wong buku sudah dipinjamin, buku tulisnya, masuk semua harus sekolah. Apalagi adanya BPMKS juga ya yang dibelanjakan. Itu kan menurut siswa belanjanya apa-apa ya itu. Jadi kan kita itu kadang-kadang ya kita nyawang harusnya seragamnya kudunya berubah gitu, wes suwek kabeh, ya Allah kok kaya ngene, lalu sampai oh ya rak didondomi rak apa kadang-kadang kita ya begitu mah sangat membantu. Cuma kalau PIP kalau ke tangan orang tua itu kadang-kadang bukan gitu loh. Jadi itu ya. Cuma itu mbok yo duit itu mau mikir anaknya sing seragam, cuma itu aja ben rapi anak sekolah ben kita sekolah, orang anak sekolah kok kaya mayang lah misalnya. Kita itu kadang perhatiannya di situ. Ya, untuk kualitas pendidik di SD Negeri Ngentan 2 ini, alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan latar pendidikan, yaitu sudah semua sarjana, karena untuk pendidik di sekolah dasar itu minimal S1, semua sudah terpenuhi. Kalau masalah kendala yang ada itu begini Mbak, karena sini itu termasuk pedesaan ya, jadi belum ada gedung perpustakaan, belum ada, kemudian laboratorium juga belum ada, musola juga belum ada. Jadi kita kalau mengajar di bidang keagamaan praktek itu kita ngikut di masjid sebelah. Ya, kalau sarana dan prasarana, ruang kelas alhamdulillah 8 kelas ini dengan 9 dengan ruang kepala sekolah alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan, bagus, secara ruangan bagus, ventilasinya juga bagus, sudah terpenuhi dengan baik. Sudah Mbak, jadi kurikulum yang kita gunakan kurikulum Merdeka itu sudah berpusat pada siswa, jadi sudah sesuai dengan yang menjadi harapan kami sebagai pendidik di sekolah dasar ini. Bos dan PIP sudah sangat membantu dan sangat membantu ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran anak didik kami. Sangat membantu. Sudah Mbak, jadi sudah memenuhi semua siswa di sini sudah ikut
wajib belajar 9 tahun, jadi tidak ada anak yang putus sekolah. Perkenalkan, nama saya Rosita Budi Indarianti, SPD MPD, selaku pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan fasilitas di sekolah dasar ya, Mbak ya. Baik. Di sini berkaitan dengan fasilitas mungkin perlu saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo itu untuk ranah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo itu kita tidak hanya fokus ke sekolah dasar saja, ke SD saja, tetapi ke sekolah menengah pertama di mana SMP itu juga merupakan sebuah pendidikan dasar. Nah, berkaitan dengan fasilitas di sini untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sendiri, kita berusaha tetap melakukan sebuah fasilitasi dan pendampingan karena bagaimanapun juga yang namanya fasilitas di instansi, di satuan pendidikan itu sangat berperan untuk menjaga kualitas daripada pelayanan terhadap masyarakat, terutama ke peserta didik. Kalau kita fokus mau membahas tentang fasilitas, tentunya di sini kebutuhan daripada satuan pendidikan tidak hanya di jenjang SD saja, tetapi juga di SMP. Kebutuhan dari satuan pendidikan itu tentunya fasilitas itu sangat banyak sekali, mulai dari infrastrukturnya, baik itu ke pija misalkan, kemudian ke perangkat komputer dan sebagainya yang itu akan digunakan di dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah untuk di pendidikan dasar sendiri kalau kita pantau misalkan dari fasilitas itu hampir semuanya sudah terpenuhi atau bisa dikatakan cukup untuk menjangkau dari seluruh layanan yang ada di satuan pendidikan. Tapi tidak perlu kita nafikan juga, memang ada beberapa satuan pendidikan di mana kondisi fasilitas-fasilitasnya memang harus ada sebuah perbaikan, fasilitas-fasilitas yang tentunya itu yang namanya fasilitas misalkan ibaratnya seperti elektronik itu pasti harus melalui sebuah upgrade dan itu harus terus menjadi orientasi kita dalam pendampingan agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada itu bisa digunakan secara maksimal. Dan apabila fasilitas-fasilitas itu memang mengalami kendala, sekiranya itu memang menjadi ranah dinas pendidikan, tentu kita akan memberikan sebuah fasilitasi seperti itu. Oke, yang kedua, teknologi pendidikan yang sudah maju saat ini, apakah sudah mencapai sekolah dasar di wilayah desa? Baik, berkaitan dengan wilayah nih, di Kabupaten Sukoharjo itu memang kondisi wilayahnya kan kalau kita lihat bisa kita katakan terbagi. Ada wilayah perkotaan dan ada wilayah desa, walaupun kalau kita lihat di desa yang ada di Kabupaten Sukoharjo pun tidak bisa kita katakan jauh dari jangkauan, semuanya pasti sudah berada di dalam sebuah jangkauan untuk fasilitas kan seperti itu. Dan berkaitan tadi dengan apa tadi Mbak, berkaitan dengan teknologi pendidikan nggih. Teknologi pendidikan sendiri kalau kita mulai dari penerimaan siswa baru aja, ini kan sudah menggunakan juga dengan teknologi, jadi kita bisa menjangkau informasi, mulai dari informasi dulu tentunya nggih. Menjangkau informasi berkaitan dengan teknologi itu menjadikan sebuah fasilitas juga. Jadi semua masyarakat bisa akses, semua masyarakat bisa mengetahui, dan semua masyarakat juga bisa update mau ke sekolah jenjang mana, kondisi sekolahnya seperti apa. Kita mengenal adanya akun sekolah kita itu kan kita bisa tahu kondisi dari sekolah yang ada yang ingin kita inginkan ya, ini kondisi sekolahnya seperti apa. Jadi kalau bisa saya katakan berkaitan dengan teknologi antara di desa dengan di kota, kalau di wilayah Kabupaten Sukoharjo sendiri ya, itu bisa dikatakan sudah tidak ada pembeda lah. Mungkin kita beda dengan di letak geografis yang lain yang mungkin terjangkau pegunungan-pegunungan atau apa. Kalau di wilayah Kabupaten Sukoharjo kan alhamdulillah semuanya di wilayah dataran yang bisa terjangkau, baik itu akses internetnya atau teknologi-teknologi yang lain gitu. Ya, jadi perlu saya sampaikan ulang ya. Sebenarnya kalau di Kabupaten Sukoharjo sendiri antara kota sama desa mungkin
pembedanya itu hanya berkaitan dengan kepadatan penduduk gitu kan. Tapi kalau akses teknologi itu tadi ya berkaitan dengan teknologi, itu bahkan di daerah Weru, di daerah Bulu itu pun peserta didik siswanya dalam mau mengakses teknologi juga mudah, dan di sekolah-sekolah tersebut bukan berarti juga tidak memiliki berkaitan dengan sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi, seperti itu. Jadi memang berkaitan dengan keberhasilan pendidikan, salah satunya berkaitan dengan daya dukungnya adalah ke sarana dan prasarana gitu kan. Dan alhamdulillahnya di Kabupaten Sukoharjo, walaupun ada pembagian wilayah per kecamatan gitu ya, antara Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Gadak, Sukoharjo, kalau bisa kita lihat bisa dikatakan lebih kota dibandingkan di Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu gitu kan. Tetapi kalau berkaitan dengan fasilitas teknologi, alhamdulillahnya kalau bisa kita katakan mereka juga sudah terpenuhi kok gitu. Berkaitan dengan teknologi, akses untuk mendapatkan teknologi pun juga tidak suatu ada pembeda. Jadi antara kota dengan desa kalau di wilayah Kabupaten Sukoharjo bukan yang daerah tidak terjangkau sekali, enggak gitu ya. Enggak, cuman kalau kita lihat berdasarkan dari kepadatan penduduknya aja. Kalau di Kartasura kita tahu kepadatan penduduknya kan luar biasa karena di sana merupakan titik temu ya strategisnya dari baik itu menuju ke Boyolali, Semarang, terus ke Klaten gitu kan. Jadi memang di sana bisa dikatakan sentral ekonominya lebih banyak gitu. Kalau di daerah Bulu Weru sebenarnya juga berbatasan juga di daerah yang lainnya. Tapi kalau kita lihat secara kepadatan penduduk, kemudian berkaitan dengan tingkat ekonomi, mata pencaharian kan berbeda karena berkaitan dengan strukturnya juga. Di sana perkotaan itu karena lebih banyak masyarakatnya itu bidangnya adalah bidang-bidang yang perekonomian baik itu jasa. Kalau di daerah kecamatan yang lain karena secara geografis banyak persawahannya, berarti mata pencahariannya dominan yang petani. Tapi kalau kita lihat dari fasilitas tentang pendidikan, alhamdulillah sudah menjadi visi misi dari Bu Bupati juga. Jadi tidak ada beda baik itu di daerah kota maupun di daerah desa berkaitan dengan fasilitas atau sarana prasarana untuk pendidikannya. Jadi semuanya mendapatkan akses yang sama gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di bentuk apakah itu berpengaruh terhadap keberhasilan sebagai suatu pendidikan gitu kan. Yang namanya pengaruh itu kita tidak bisa melihat hanya didominasi di salah satu aspek saja gitu kan. Tidak hanya satu aspek, apakah itu berkaitan teknologinya kurang ya. Jadi di sini pendidikannya jadi kurang maju gitu. Harus kita kaji lebih dalam lagi kalau kita mau mengatakan tolak ukur atau salah satu indikator keberhasilan melihat dari salah satu tadi, harus kita kaji lagi. Tapi menurut saya yang namanya keberhasilan itu semuanya adalah saling berkaitan ya, saling berkaitan. Misalkan tidak ada teknologi pun, kalau anggaplah ada sebuah tempat akses internetnya itu kurang, misalkan ada kan di daerah-daerah lain ya, di daerah-daerah lain akses internetnya kurang. Keberhasilan di sini kan tidak hanya kita ukur berdasarkan keberhasilan ilmu pengetahuan atau ke akademik saja gitu kan. Keberhasilan seseorang tidak bisa kita katakan hanya berhasil di bidang akademik saja, no gitu kan. Kita masih punya banyak aset-aset yang itu nanti akan mendukung keberhasilan terutama bagi peserta didik, bagi siswa. Mungkin anak tidak bisa menjangkau berkaitan dengan teknologi, tetapi karena anak tersebut memiliki skill yang lain, dia juga bisa berhasil kok gitu kan, dia juga bisa berhasil kok gitu kan. Nah, keberhasilan yang seperti apa yang sebenarnya ingin kita fokuskan dulu gitu. Jadi jangan hanya mengambil ke salah satu aspek saja gitu menurut saya. Ya, untuk BOS bantuan operasional itu kan sudah ada ketentuan dari pusat, dan ini kalau kita bedakan antara pendidikan negeri dan swasta.
untuk di Kabupaten Sukoharjo, untuk di negeri ya, pendidikan gratis, dan memang BOS itu merupakan satu-satunya sumber dana yang ada di satuan pendidikan, seperti itu. Dan dengan adanya bantuan operasional tersebut, harapannya itu kan sudah ada indeknya ya Pak ya, sudah ada indeknya di mana satu siswa itu sebesar 1.100.000. Mohon nanti bisa dicek ulang dulu apakah memang masih sama gitu kan. Nah, artinya di situ nanti jumlah peserta didik di satuan pendidikan itu berapa, sudah ada pengalinya kan kayak gitu. Dan itu nanti dana operasional itu nanti tinggal dikelola oleh satuan pendidikan untuk digunakan, prioritasnya pasti untuk ke peserta didik. Salah satunya bisa ke fasilitas itu tadi, misalkan selama itu memang digunakan oleh peserta didik, silahkan kan kayak gitu. Secara regulasi kan seperti itu. Dan apakah itu sudah memadai atau belum gitu kan? Kembali lagi, di pusat itu kan sudah memiliki sebuah perhitungan, saya yakin seperti itu. Jadi tidak akan mungkin mengeluarkan sebuah regulasi, oh sekian nih gitu, tanpa sebuah pertimbangan gitu kan. Nah, artinya nominal sekian pasti sudah jadi bahan pertimbangan oleh beliau-beliau yang pembuat kebijakan gitu kan. Tinggal sekarang bagaimana kita memiliki sebuah kebijakan untuk mengelola dana tersebut. Artinya saat kita mau menggunakan dana BOS, kita memiliki sebuah aturan, dan seperti regulasi yang kemarin itu semuanya ada yang namanya prioritas. Prioritas itu berbasis data. Kalau dulu kita mengenal adanya rapot pendidikan. Jadi di satuan pendidikan itu kan memiliki sebuah rapot, gitu kan? Rapot yang hasil rapot itu didapat dari banyak proses. Bisa dari AN, gitu kan, asesmen nasional, di mana di situ ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter. Nah, salah satunya itu nanti akan menghasilkan sebuah informasi kepada sekolahan. Ini loh satuan pendidikan masih ada kekurangan di bidang ini gitu. Harus ada peningkatan di bidang ini misalkan. Nah, saat satuan pendidikan ini sudah mempunyai data dan itu digunakan sebagai prioritas entah kegiatan, entah pengelolaan dana gitu kan. Artinya di sini dana yang sudah diberikan oleh pemerintah, saya rasa itu bisa digunakan secara bijaksana gitu. Tentunya semuanya ada skala prioritasnya. Nggak mungkin kita ibaratnya anggaplah di dalam sebuah rumah tangga gitu kan. Rumah tangga itu kan juga ada pemasukan lah dari orang tua, nggak boleh seperti itu. Nggak mungkin kan dalam satu, oh ini nih mau memperbaiki genteng, ini mau memperbaiki ini. Kalau semuanya diinginkan langsung dikerjakan dalam satu waktu pasti kurang gitu kan. Tetapi kalau ada kebijaksanaan dalam melihat kondisi dan menggunakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan, itu yang penting, pasti semuanya bisa dikelola dengan baik. Terus untuk PIP, dan PIP ini adalah sebuah jangkauan juga kan dari pemerintah untuk peserta didik yang memang bisa dikatakan kurang mampu gitu kan. Dari pengajuan PIP itu biasanya dari sekolah itu kita ajak kerjasama untuk mencari tahu, untuk mendata peserta didik di sekolah tersebut secara kondisi real seperti apa. Itu kan hanya sekolah yang tahu. Biasanya bekerja sama dengan BK, bekerja sama dengan kesiswaan gitu kan. Kemudian mendata. Misalkan dulu dapat datanya ini yang dapat di sekolah A ada jumlah sekian gitu. Ternyata di situ nanti setelah melihat ada proses pengajuan juga. Nah, ini dilihat kondisi peserta didiknya. Oh, ini yang anak yatim. Ini kondisi keluarganya sekarang seperti ini, misalkan seperti itu, bisa diadakan dengan pengajuan, diajukan lagi. Jadi PIP itu kalau menurut saya memang sudah sangat membantu nih. Selain sekolah sudah ada bantuan operasional tadi, dan ditambah lagi dengan adanya PIP, artinya di sini memang komitmen dari pemerintah untuk benar-benar bisa memeratakan pendidikan dan bisa dirasakan kesejahteraan pendidikan itu bisa dirasakan di semua aspek masyarakat, tidak hanya masyarakat yang bisa dikatakan mampu, tetapi juga masyarakat yang kondisinya bisa dikatakan kurang gitu.
Kalau kita di dinas pendidikan itu kan biasanya terutama melalui kita di pengawas ya, kita di pengawas sekolah itu kita kan sifatnya itu adalah pendampingan kesatuan pendidikan. Yang kita dampingi itu adalah seluruh sekolah sesuai dengan binaan kita masing-masing. Artinya di sini kita tidak ada pengklasifikasian gitu. Kita tidak mempunyai sebuah pengklasifikasian. Pokoknya ya sekolah kota yang kita dampingi yang lebih sering nih, tidak. Kita yang desa yang jauh berarti nanti kita nggak usah terlalu sering ke sana, enggak juga gitu kan. Kita tetap mendampingi seluruh satuan pendidikan sesuai dengan binaan kita masing-masing. Di pengawas itu kan kita terbagi, ada beberapa sekolah binaan. Kita sudah mendapatkan surat tugas dari Bapak Kepala Dinas untuk memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan. Artinya di sini bentuk kerjasama, bentuk kolaborasi lah itu. Dinas pendidikan itu tidak memberikan sebuah beda kok antara kota sama yang desa. Semuanya sama, gitu kan? Semuanya sama. Dalam artian saatnya kita memang harus berada di sekolah-sekolah yang mohon maaf notabene mungkin kondisi sekolahnya lebih sepi dalam tanda kutip dengan sekolah yang bisa kita katakan di desa gitu kan, di kota mohon maaf. Tapi kondisi di sana kita juga paham. Jadi saat kita memberikan sebuah pendampingan itu yang kita lakukan selain kita komunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru, kita juga melihat kondisi daripada infrastruktur di satuan pendidikan tersebut gitu. Dan biasanya kalau di sekolah itu kan juga tidak hanya ada tidak hanya sekitar kayak ada kayak ini miliknya desa, ini miliknya kota, kan enggak. Jadi misalkan kayak kepala sekolah sendiri juga ada forum, guru-guru itu juga ada pertemuan gitu. Nah saat ada kondisi-kondisi seperti itu yang digunakan sebagai wahana saling berbagi praktik baik. Misalkan di kondisi desa bukan berarti kondisinya lebih sulit, kondisinya enggak. Kita semua tempat itu pasti mempunyai plus dan minus, pasti gitu kan. Misalkan di daerah desa kita katakan seperti itu, ternyata di sana itu justru berkaitan dengan kondusivitasnya, berkaitan dengan inovasinya, bisa dikatakan lebih maju juga banyak gitu kan. Misalkan di sana menggunakan dari brand sekolahnya, misalkan di daerah A, di sini banyak home industry tahu misalkan. Nah, kemudian sekolah tersebut memunculkan sebuah brand. Nah, itu juga banyak. Jadi kembali lagi bentuk koordinasi kolaborasi. Kalau bagi dinas pendidikan sendiri kita sudah memiliki wadah untuk bisa mendampingi dari semuanya, dan untuk sekolah sendiri itu juga sudah ada kayak sebuah pertemuan gitulah ya, pertemuan baik itu untuk guru, baik itu untuk kepala sekolah, nah misalkan kayak gitu. Dan biasanya waktu itu yang digunakan untuk saling berinteraksi, untuk saling berkolaborasi, untuk saling berbagi praktik gitu kan. Dan saya rasa justru disitulah bentuk pembelajaran yang baik untuk saling memajukan kondisi satuan pendidikannya masing-masing begitu. Gini ya Mbak ya, jadi kalau membicarakan pendidikan dengan keadilannya gitu ya, itu kita memang tidak lepas dari kurikulum ya, tapi kurikulum itu hanya pengejawantahan dari kebijakan pemerintah saat ini. Nah, kebijakan pemerintah itu pasti berdasar dari undang-undang. Oke, nah undang-undang itu, maka kita tarik ke atas dulu, ke undang-undang dulu, ke undang-undangnya itu pasal 31 di pendidikan itu. Tentu undang-undang itu berawal dari pembukaan juga ya. Oke, di pasal 31 itu Mbak, itu ada yang ayat 1 itu memang setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 31 ayat 2-nya itu pemerintah wajib untuk
menyelenggarakan pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini wajib dibiayai oleh pemerintah. Di pasal 31 ayat 4-nya itu minimal 20% dari APBN dan APBD itu untuk membiayai pendidikan. Nah, tadi pertanyaan kembali ke awal penyampaiannya tadi, dari situ maka kurikulum yang dibuat, ini kurikulum walaupun sekarang ada menterinya kan ganti ya, yaitu Pak Abdul Mukti yang Mendikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, terus yang pendidikan tingginya ganti juga, tapi kurikulumnya nggak ganti. Kurikulumnya masih pakai kurikulum Merdeka dari Pak Nadiem Makarim dulu, dan sebagian ada yang masih menggunakan K13. Oke, nah Prof. Abdul Mukti sekarang ini tidak mengganti kurikulum, hanya menambahkan tentang pendekatan deep learning, di mana di situ intinya tentang cara mengajarnya, bukan merubah kurikulumnya. Nah, apakah kurikulum Merdeka? Berarti kita kalau ngomong kurikulum, apakah kurikulum Merdeka ini sudah mencerminkan pemerataan dari pendidikan? Jawabnya adalah sudah, walaupun pelaksanaannya masih sulit. Itu jawaban paling nyata sekarang. Jawabannya sudah, tapi pelaksanaannya masih sulit. Gitu. Yang ini KIP ini, Mbak ya, memang menjadi sebuah kewajiban. Ada di UU, ada di Undang-Undang tentang Pendidikan itu, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ini kelahiran tahun berapa? 2006. Ah, lebih tua itu ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Itu di pasal 12-nya itu ada di situ. Nah, bagaimana efektivitas KIP ini? Karena memang di situ di UU di permen apa ya namanya, UU tentang pendidikan, UU Sisdiknas ya, namanya UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Tahun 2003, maaf. Di situ dikatakan bahwa pendidikan selama 12 tahun, yaitu berarti dari SD, SMP, SMA, itu harus diselenggarakan oleh pemerintah dan diupayakan dibiayai oleh pemerintah. Nah, termasuk menggunakan KIP tadi, gitu kan? Nah, adapun sistem KIP sekarang itu kan hanya untuk menyeleksi bagaimana sistemnya itu digunakan agar bisa terdeteksi mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang tidak, gitu kan? Walaupun di tengah jalan kembali lagi kebijakannya sudah bagus, tapi melaksanakannya yang mungkin kurang maksimal. Nah, kalau ditanya bagaimana efektivitasnya, kebijakannya bagus, tapi pelaksanaannya kurang maksimal. Karena memang ada beberapa tempat, termasuk di daerah saya itu, untuk mendapatkan KIP itu dalam tanda kutip masih pandang bulu lah. Ya, kita tahu sendiri siapa yang bisa dekat, dia bisa mendapatkan. Gitu ya. Oke. Ada dua hal yang tadi ditanyakan itu berat semua, yaitu peran guru, calon guru. Itu satu hal. Hal yang lain yang bisa dibagi lagi yaitu pendidikan yang merata dan inklusif. Ini juga berat. Nah, kita harus tahu dulu paradigmanya. Beda antara pendidikan dan sekolah, schooling. Kalau frameworknya masih paradigma Anda, teman-teman, ini masih pendidikan adalah sekolah, ini sangat salah. Pendidikan itu bukan sekolah. Pendidikan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, begitu. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana peran dari guru, guru hanya sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah. Kebijakannya kemarin ya, kebijakannya misalkan zonasi gitu, kebijakannya yang dari kurikulum Merdeka dari Pak Nadiem itu, zonasi yang sekarang nanti akan diganti dengan domisili, dan sekarang nanti ada TKA atau tes kemampuan akademik untuk mendapatkan sekolah gitu. Nanti berdasarkan tes kemampuan akademiknya
Jadi di tempat elit itu orang alit, nah, orang kecil itu juga bisa di sekolah yang elit, orang yang kecil bisa bisa juga bersekolah di situ begitu. Nah, bagaimana peran guru dan peran calon guru? Peran guru hanya sebagai pelaksana, peran calon guru apalagi. Tapi kalau ngomongin tentang pendidikan bukan tentang sekolah, maka guru dan calon guru itu seyogianya sebagaimana menjadi sebuah idiom di tempat kita, guru itu di buku dan ditiru, maka guru itu melakukan pendidikan di sekolah maupun di rumah, di lingkungan. Jadi tetap ada pemerataan. Terus selanjutnya terhadap keadilan dan inklusif. Kalau tentang inklusif ini, Mbak, ini sulit juga karena kalau inklusi itu artinya semua harus ditampung, walaupun itu anak yang tanda kutip misalkan memiliki kekurangan, anak berkebutuhan khusus, tuna grahita misalkan, tuna daksa dan sebagainya. Nah, peran guru dan calon guru ya sekarang ada kebijakannya dari pemerintah. Misalkan di Solo ini bahwa sekolah termasuk di SD itu tidak boleh menolak siswa, walaupun siswa itu terdeteksi ada kekurangan anak berkebutuhan khusus. Banyak itu sekarang di SD di Solo ini, Mbak. Jadi anak yang seharusnya masuk ke SLB nggak dimasukkan ke SLB oleh orang tuanya. Karena apa? Malu orang tuanya. Kasusnya banyak sekali. Terus dari sekolah sekarang ini di SD ini, ya Mbak, itu banyak yang direkomendasikan untuk dites di PLDPI kalau nggak salah. Itu untuk tes psikologis agar diketahui apakah anak ini memiliki kebutuhan khusus apa tidak. Nanti kalau sudah ada, sudah dites, nanti ada rekomendasinya apakah ini seharusnya masuk SD biasa atau SLB, sekolah luar biasa. Nah, kaitannya dengan itu, maka guru sekarang, Mbak, dipaksa untuk bisa mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus atau inklusif. Begitu dari kebijakannya. Oke, silakan. Oke, ini agak nyentil sedikit dengan kebijakan, nggak apa ya. Jadi tentang keadilan, hak, dan pemerataan. Sayang di Indonesia ini masih ada apa ya, bisa istilahnya apa ya, kartelisasi atau masih ada hal yang dibisniskan di bidang pendidikan dan kesehatan. Harusnya pendidikan itu adalah kewajibannya negara. Karena di pendidikan itu nanti ada doktrinasi, indoktrinasi, termasuk indoktrinasi terhadap cinta terhadap tanah air. Nah, apakah di Indonesia ini sudah ada keadilan untuk pendidikan, hak dan kewajibannya atau belum? Kebijakannya sudah, kembali lagi kebijakannya diupayakan sudah, tapi kenyataannya belum. Anda tahu sendiri bahwa anak-anak yang orang tuanya itu memiliki kekayaan lebih, bisa memilih sekolah mana saja, sedangkan yang tidak itu tidak bisa memilih sekolah yang mana saja atau terbatasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekolah swasta yang memiliki kualitas yang baik, sekolah swasta yang memiliki kualitas yang baik, itu tidak bisa dimasuki oleh siswa atau anak yang dari keluarga tidak mampu. Kenapa tidak bisa? Bayarannya oke, uangnya itu mahal. Gitu. Jadi adil nggak? Ya belum bisa adil. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena memang masyarakatnya menghendaki seperti itu dan pemerintahnya belum bisa mencapai, belum bisa mendanai 100% sekolah-sekolah yang baik. Bahkan SMP, SMA, SD yang semuanya yang negeri itu, yang negeri itu karena ada pemerataan, karena ada pemerataan biaya, ya, itu dan ada zonasi, sekarang malah terjadi sekolah yang favorit, yang bagus-bagus itu katanya terjadi
penurunan kualitas. Nah, ini kebijakan yang mungkin harus dikaji lagi ya, dikaji lagi. Dulu itu enggak, saya dulu itu dari SMA negeri, SMA 1 Sukoharjo. Saya sekolah SMA itu tahun 2004. Anda lahir tahun 2006. Saya 2004 sekolah masuk SMA. Lulusnya 2006. Akselerasi. Itu SPP saya per bulan itu 250.000 per bulan. Itu tahun 2004. Mahal nggak? Mahal. Mahal dulu itu. Mahal. Dan saya cari-cari beasiswa dan saya sambil bekerja waktu SMA itu. Tapi itu negel. Itu memang saya perjuangkan untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus. Karena itu dulu itu sekolah terbaik, SMA terbaik di Sukoharjo di situ. Gitu. Nah, sekarang enggak. Sekarang digratiskan semua. SD, SMP, SMA. Oke, digratiskan. Tapi ketika saya dulu, kembali ke saya dulu aja dulu. Ketika saya itu masih membayar 250-an ribu lah satu bulan itu. Tapi fasilitasnya bagus sekali. Ketika dulu itu sekolah kelas belum ada AC, tempat saya AC. Beberapa bulan sekali kita outbound. Kita mendatangkan gurunya itu ada psikolog yang datang setiap minggu itu di hari Jumat dan Sabtu itu datang ke situ. Terus nanti ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar itu. Dengan uang segitu itu. Jadinya bagus, kualitasnya bagus gitu. Hanya di kelas itu tok tapi itu, dan biaya yang mahal. Setelah saya lulus, itu program dari pemerintah semua digratiskan. Ketika semua digratiskan, maka program-program yang berjalan bagus itu tidak ada dana, akhirnya ya kembali ke settingan awal. Nah, disinilah peran dari pemerintah. Ketika 20%, minimal 20% anggaran dari pemerintah harus ke pendidikan, nah, minimal 20%, maka terserapnya itu bukan ke kegiatan pendidikannya kadang-kadang, tapi ke ya misalkan ke gaji gurunya, misalkan ke bangunannya dan sebagainya lah, sehingga pendidikannya kurang mendapatkan porsi yang tepat. Nah, di sini pendapat saya ya, kebijakannya sudah bagus kembali lagi, tapi yang melaksanakan itu ya seperti hanya banyak muslim juga ya, Al-Quran hadis itu sudah bagus, tapi kadang-kadang umatnya atau orangnya yang melaksanakannya yang masih belum tepat. Gitu, oke? Oke. Bisa ya, bisa enggak? Apa ya? Kalau keadilan sosial mungkin sekarang kan ada sekolah gratis ya. Oke, bisa. Tapi kalau saya melihat masih banyak sekolah-sekolah gitu yang belum memadai seperti di daerah-daerah gitu ya. Seperti sarana prasarana mereka lantainya masih dari tanah, terus guru-guru yang belum profesional dan sebagainya, itu belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Terus kalau saat ini kan memang yang lagi ngetren itu adalah sekolah-sekolah swasta ya. Nah, sekolah-sekolah swasta itu banyak orang itu, seorang orang yang punya uang lebih ya, yang berduit ya, mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena mereka memandang sekolah swasta lebih bagus. Nah, itu karena tingkat ekonomi bagus gitu ya. Tapi kalau melihat bisa dikatakan ini bisa kan tidak, intinya gitu. Nah, iyanya ya sekarang ada sekolah gratis, untuk gratis SD sama SMP mungkin gratis, SMA gratis nggak sekarang? Ada yang gratis, negeri kan biasanya gratis kan, oke, berarti. Tapi iya, memang kalau melihat dari itu udah mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi kalau melihat di daerah-daerah banyak masih belum ada gurunya, bangkunya ini, fasilitas sekolahnya ini kan ya, meskipun sekolahnya gratis, tapi kalau nggak ada bukunya, nggak ada gurunya, ya mau sekolah apa? Gitu ya. Harusnya kan ini peran pemerintah bagaimana mengirimkan guru-guru ke daerah pelosok, bagaimana membangun, mengajar anak-anak yang ada di pelosok tersebut. Nah, tapi syaratnya guru itu harus disejahterakan. Nah, kan guru juga punya keluarga, punya anak, punya istri untuk disejahterakan, untuk dibiayai. Jadi gurunya harus disejahterakan, maka mau pindah ke situ. Kalau nggak sejahtera ya siapa yang mau, gitu kan.
bagi saya sudah program Indonesia Pintar gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu ya program Indonesia Pintar seperti apa. Kalau mungkin perlu dievaluasi, mungkin dalam ini ya, dalam seleksi mungkin ya, itu kan PIP ya, harus benar-benar dilihat bukan cuman datanya, karena kan data sekarang bisa ini harus di cross check dan harus dilihat, soalnya ya kalau melihat di sini aja banyak mahasiswa yang dapat KIP itu ya, mohon maaf ya, bahkan banyak yang dicabut karena dia nggak rajin anaknya. Loh, kok bisa lolos kalau dia bukan anak yang rajin? Terus selain itu, PIP program Indonesia Pintar itu jangan hanya melihat untuk anak yang pintar, tapi juga anak yang biasa-biasa aja tapi dia punya keinginan lebih untuk belajar. Banyak kan orang yang biasa-biasa aja tapi keinginannya banyak, keinginannya tinggi untuk belajar, harusnya juga diprioritasin itu gitu. Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan ya, satu adalah korupsi. Karena korupsi ada di mana-mana dan sudah mengakar ya, ada dana ini menghilang itu adalah tantangan terbesar. Dan kedua adalah kejujuran, karena kejujuran itu mahal. Mencari orang pintar itu mudah, tapi mencari orang jujur itu yang susah gitu. Menurut Bapak, apakah kesenjangan fasilitas antara sekolah di luar di kota besar dan di daerah yang hampir seperti desa menunjukkan bahwa pendidikan belum bisa dibilang adil untuk semua anak? Iya, sangat sekali, sangat jenjangnya sangat ini ya. Kalau saya kemarin kebetulan ke Thailand ya, di Thailand itu pemerintah itu ternyata memberikan subsidi bagi semua sekolah, tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun diberikan subsidi di pemerintah, kalau nggak salah 80% atau gimana gitu. Nah, jadi itulah kenapa guru-guru di Thailand itu sejahtera. Teman saya itu gajinya kalau nggak salah 1.200 baht. Itu kalau di Indonesia kan 5 jutaan. Itu kalau di desa 5.200.000. Ini padahal guru baru gitu ya. Jadi sangat berbanding terbalik dengan guru-guru di Indonesia yang bukan PNS, yang bukan IP3K dan sebagainya. Sangat ini. Oh, jadi gini, jadi satu, pendidikan gratis, dua, wajibnya pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Jadi kalau sudah gratis, nggak ada alasan dari sosial mana, dari kalangan mana, mereka itu ini, kalau sudah gratis, nggak ada alasan mereka, alasan nggak punya biaya itu nggak ada alasan gitu. Terus fasilitas pendidikan juga harus ke desa-desa. Pemerintah juga menjamin lembaga-lembaga pendidikan, maksudnya mensubsidi lembaga pendidikan juga untuk guru-guru mereka gitu. Meskipun pendidikan gratis tapi gurunya nggak sejahtera ya sama aja bohong, gitu aja. Video kelas boleh nggak sih dari luar? Kalau menurut saya untuk yang sekolah, saya menyalahkan anak saya di sini, menurut pandangan saya untuk pendidikan dan fasilitas sekolahnya sudah layak. Tetapi kalau dibandingkan dengan kota-kota besar itu untuk kesetaraannya sudah pasti belum bisa setara, atau untuk kelayakannya sudah, tetapi untuk setaranya kalau untuk di kota-kota besar kan biasanya fasilitasnya itu lebih lengkap daripada di yang tingkatan di bawahnya. Misalnya kayak di fasilitas di kota-kota besar itu kayak mereka mempunyai ruang perpustakaan yang lebih luas dan nyaman, dan itu juga mempengaruhi juga proses belajar mengajar juga kan. Itu terus ruang kelas yang lebih modern juga itu kan kalau di kota-kota lebih besar itu saya rasa itu. Jadi kalau untuk kelayakannya sudah layak memang itu sudah, tetapi kalau untuk setara saya rasa hampir atau belum ya, belum atau hampir gitu. Tantangan saya sebagai orang tua, saya harus bisa memastikan bahwasanya anak kami mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan itu relevan dengan kebutuhan mereka. Itu jadi itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, seiring dengan perkembangan itu nanti kan biasanya ada perubahan kurikulum, termasuk metode pembelajaran. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengikuti itu. Saya kayak belajar lagi gitu. Jadi saat anak, kita mendampingi anak dalam belajar, kita juga harus memahami materinya. Jadi saat dia ada suatu hal yang ketika dia bertanya, kita bisa
memberi pemahaman kepada dia. Jadi kita harus juga ikut belajar, ikut apa ya, perkembangan anak sampai di mana kita ikuti gitu. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga tantangannya adalah saya sebagai orang tua, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebebasan dan kedisiplinan. Jadi kalau misalkan kita terlalu membebaskan anak, itu nanti akan kedisiplinannya jadi kurang kan kalau terlalu bebas. Dan kalau kita terlalu membuat aturan yang ketat, kesannya jadi kayak mengekang kan. Jadi kita harus menseimbangkan. Jadi misalkan kayak contohnya nggak boleh main gadget deh, itu terus kan. Itu kita harus batasi, tapi kita harus juga memberikan solusi. Solusinya apa? Kayak misalkan kalau sore biasanya anak kan, karena sekarang emang zamannya digital ya, anak pegang HP ya, kita kasih solusi. Oh nih Dek, nanti sore kita jam 4 bisa aja ayah main badminton. Nah, itu ya kayak gitu lah dan sebagainya kayak gitu. Terus saya rasa itu. Kalau untuk tenaga pendidik itu saya pribadi, saya salut dengan pengajar-pengajar di sini. Bapak Ibu guru mempunyai semangat yang tinggi dalam memberikan pengajaran dan mendidik anak-anak di sini. Dan mereka semangatnya tinggi, bagus. Bahkan sekolah ini bukan hanya mendidik dan mengajar, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak untuk menemukan bakat dan minatnya. Kayak misalkan kalau kita biasanya Selasa itu kan ada kegiatan sholat duha. Sholat duha itu nanti setelah sholat biasanya kita ada acara untuk kayak bakat anak, siapa yang bisa mendongeng untuk masih dalam konteks keagamaan ya, atau hafalan apa itu. Terus kalau untuk hari Rabu biasanya kita ada literasi, kebiasaan anak untuk membaca. Itu kan memang harus ditumbuhkan sejak dini. Dengan banyak membaca, anak akan semakin lebih banyak pengetahuan. Terus untuk P5 itu biasanya kita ada hari Kamis kan ya. Itu sangat bagus sekali untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jadi kayak mental keberanian anak tuh bisa tumbuh di situ. Itu terjadi sama anak saya juga. Jadi kayak misalkan kalau kita di kampung-kampung biasanya kan ada acara 17-an itu ya biasanya. Anak suruh tampil dia masih takut-takut. Nah, kalau di sini dia bisa jadi ajang untuk melatih keberanian anak. Jadi dia bisa tampil di sekolah ini untuk kemudian seperti anak saya sendiri ya. Di sini dia aktif kan, tampil akhirnya setelah berani tampil di sekolah, dia tampil di luar udah biasa. Kayak kemarin nyanyi di Lubus, dia berani. Jadi saya rasa untuk tenaga pengajar dan fasilitasnya itu sini sangat memadai sekali, termasuk semangatnya para guru-guru. Cuman untuk fasilitas ya seperti yang saya sampaikan di atas tadi, kayak kurang ruang perpustakaannya, laboratorium itu mungkin seiring perkembangannya mungkin bisa didapat juga kan. Sekolah ini juga belum lama juga itunya, berdirinya. Saya rasa itu. Ya jelas beda. Bedanya dalam segi apa? Dari sarana prasarana. Oh, kalau yang di desa mungkin sarananya kurang gitu. Iya. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menyekolahkan anak? Dari segi biaya, Mbak. Untuk biaya beli seragam, beli buku, uang saku, transport gitu. Dari segi biaya. Ibu, apakah fasilitas dan tenaga pendidiknya memadai? Sudah cukup memadai untuk pembelajaran tiap harinya. Tidak terlalu tertinggal jauh dengan yang di kota. Apa yang Ibu sampaikan untuk perbaikan di dalam dunia pendidikan? Yang kami inginkan pendidikan yang lebih relevan, terus tidak cuma ujian. Terus kami juga menginginkan pendidikan yang mengajarkan anak untuk berpikir secara kritis dan berkarakter. Duh, ini ya, 50-50 Mas. Enggak, kalau istimewanya belum. Karena yang peran sertanya itu di guru. Satu, anak itu bagi kita loh, negeri loh, karena materi anak yang sekolah di negeri yang swasta itu beda. Tapi kadang-kadang seseorang cuma menilai swasta loh bisa gini. Nah, kalau saya begitu kan saya bilang, bolehkah negeri semacam swasta? Kita menggunakan mendidiknya, cara kita mengajar tekniknya bolehkah? Tidak boleh. Lah itu yang membuat negeri itu semakin kesini semakin merosot.
Satu. Kedua, selalu disalahkan gurunya, enek apa-apa muridnya, selalu ada aduan wali siswa yang disalahkan gurunya. Kan sekarang banyak ya, ini dari se-Indonesia aja. Di luar pulau kita kan banyak sekali yang menyatakan pengaduan anaknya diginikan oleh gurunya gini. Ya itu kan hanya satu saja. Tapi kita yang begitu memperhatikan siswa, Solo kan tidak pernah ada kejadian gini. Karena kita itu sebenarnya dengan siswa itu, dengan orang tua itu saling komunikasi dan tidak ada masalah. Begitu. Tapi kita bergeraknya terus, lah kayak guru tinggal kan guru akhirnya takut, toh, takut bermasalah gitu loh. Nah, padahal tujuan kita cuma satu yang mana sih? Guru bukan hanya mentransfer ilmu, tapi guru juga mempunyai kewajiban untuk mendidik. Nah, sehingga ketertiban di sekolah, tata tertib di sekolah itu tetap ada. Tapi nek ditertib ke orang tua nih, bingung. Seperti upacara. Saya upacara jam 7 tepat, itu sudah satu top gapura. Kalau anak terlambat di luar. Iya, lah itu mendisiplinkan. Karena kalau anak SD itu mendisiplinkan itu bukan anaknya, orang tuanya. Saya sering komunikasi dengan orang tuanya. Kalau mendisiplinkan anak terlambat, anak begini, itu kesalahan bukan anak, tetapi orang tua. Saya tekankan ke orang tua gitu kalau ada pertemuan. Ya, saya pernah kemarin juga pertemuan terakhir itu saya tanya, sebelum PSA itu, Bu, gimana anak terlambat, anak tidak masuk sekolah hanya karena malas, itu salah siapa? Dia menjawab sendiri sekarang, orang tua. Kalau dulu belum bisa menjawab. Saya pertama tinggal di sini hanya yang belum bisa menjawab. Kalau sekarang siapa? Orang tua. Alhamdulillah. Berarti orang tua harus membenahi. Kenapa? Anak ditanya kenapa terlambat, tidurnya bangunnya kesiangan. Loh, kenapa harus kesiangan? Kenapa orang tuanya tidak? Jangan sekian loh, kamu harus sekolah. Kesalahan siapa, Mas? Orang tua kan? Di situ. Ya. Itu yang kami rasakan saat ini. Saya itu sebenarnya jiwa seorang guru yang mungkin saya terlalu yang termasuk yang sudah tua. Mungkin ya. Saya karena besok saya sudah pensiun. Itu jiwanya itu enek bocah ini ki enek ngelus, enek bocah ini enek nangis, ada masalah apa dengan orang tua, saya itu cuma takrif. Misalnya orang tua baru ada masalah bapak ibunya, korbannya siapa? Anak. Nah, sering di sini terjadi itu. Jadi kalau di sini kompleks, Mas. Dan kalau tidak percaya bisa survei ke lingkungan. Lingkungan sini itu bagaimana nanti? 70% gimana ya? Pendidikan di Indonesia sekarang lebih condong ke hak, jadi tidak memandang status sosial atau status geografi juga, jadi sudah menjadi hak seluruh warga negara, bukan hak istimewa. Oke, lebih lihat ke di Indonesia ya. Sebenarnya berkaitan dengan pendidikan, kalau kita tidak hanya memandang di negara manapun gitu kan, yang namanya pendidikan itu bisa kita katakan itu sebagai sebuah kebutuhan kalau menurut saya ya. Jadi bukan berarti kita memang memiliki hak ya, hak untuk mendapatkan karena kan kita berada di sebuah negara, artinya di negara itu kita melihat di lingkup kecil, misalkan di daerah, anggaplah seperti itu. Kalau kita ingin maju, artinya prioritas pertama pasti yang kita lihat adalah pendidikannya, ya kan? Yang kita lihat adalah kondisi pendidikannya. Jadi kalau sebuah daerah itu ingin maju, lihat dulu kondisi pendidikannya seperti apa. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah kesehatannya, kayak gitu. Makanya kenapa pendidikan? Karena di pendidikan itu, yaitu akan menjadi sebuah langkah awal untuk membuat sebuah budaya positif yang ada di daerah tersebut. Suka tidak suka, yang namanya pendidikan itu akan mempengaruhi kondisi diri kita, dan itu bisa kita katakan juga investasi kita, iya kan? Investasi kita ke depannya gitu. Untuk diri kita pribadi, kita terbentuk untuk mengetahui hal-hal yang sekiranya kita belum dapatkan. Yang namanya pendidikan itu kan tidak hanya berada di bangku sekolah atau di bangku kuliah, ya kan? Kita mendapatkan pendidikan, yang kita dapatkan yang pertama adalah di keluarga. Itu adalah madrasah pertama kita, itu kan di
di keluarga kan kayak gitu. Makanya ada teknologi pendidikan, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat kan seperti itu. Jadi pendidikan itu selain yang kita lihat berarti itu hak, iya kita kan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan juga, mendapatkan pendidikan yang bisa kita katakan seperti kayak tadi fasilitasnya, seperti kita mendapatkan hak-hak kita untuk mendapatkan pendidikan gitu tadi kan. Nah, kemudian apakah itu kebutuhan? Ya, kita butuh kok gitu kan. Kita butuh untuk bisa mendapatkan pendidikan itu, selain kita tidak hanya menganggap itu sebagai hak, tapi itu juga kita sebagai sebuah kebutuhan kita. Dan itu apakah privilege? Ya, bisa kita katakan boleh gitu kan, boleh, karena itu kan semuanya kompleks yang namanya pendidikan itu. Karena pendidikan itu yang akan bagaimana kita membentuk diri kita, membentuk karakter kita gitu kan. Dan kita harus jangan membatasi konsep berpikir bahwasanya pendidikan itu hanya berada di bangku sekolah atau bangku kuliah saja. Kita juga jangan hanya berpikir yang namanya pendidikan itu artinya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan saja. Pendidikan juga tidak hanya berkaitan dengan sebuah angka-angka saja. Oh, saya sekolah nih, saya pintar nih karena nilai saya segini gitu. Kadang kita masih menganggap hal-hal itu sebagai yang utama gitu kan. Padahal itu hanya digunakan sebagai bagian kecil untuk mengukur gitu kan, untuk mengukur. Tapi apa yang sebenarnya, karena kalau kita lihat nih di sekolah kita itu kadang kalau panjenengan mungkin membersamai adik-adik di sekolah, misalkan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik di sekolah umpamanya gitu, saat kita ngobrol dengan mereka, tadi belajar apa gitu kan, secara tidak langsung mereka akan menjawabnya gimana? Apa ya? Gitu kan? Artinya di situ kita terlalu berpikir yang namanya pendidikan itu anak hanya harus menghafal, anak harus menghitung, itu kan tidak. Makanya sekarang ini ke Bapak Menteri kita Pak Abdul Muti adanya pendekatan deep learning kan, pembelajaran yang mendalam. Benar-benar kamu kesini itu sudah datang sepenuhnya belum kan gitu ya kan, tahu nggak nanti mau belajar apa gitu, yang kamu pelajari nanti ke depannya mau digunakan untuk apa. Jadi benar-benar yang diharapkan biar pendidikan Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Jadi anak-anak itu benar-benar kita ajak. Nah, tentunya itu kita mulai dari diri kita gitu kan, kita mulai dari diri kita dulu gitu. Kita juga sudah menyadari nggak sih kondisi kita, jangan sampai misalkan anggaplah seperti saya melakukan sebagai pendamping di satuan pendidikan. Apakah saya sekedar hanya mendampingi, tapi apakah saya paham dulu ini kondisi sekolahnya seperti apa, nanti ke depan kondisinya seperti apa gitu nih. Jadi berkaitan dengan pendidikan itu adalah sebuah kompleksitas yang intinya tidak hanya sebagai sebuah hak atau privilege, itu juga sebagai kebutuhan, tapi itu juga merupakan sebuah upaya untuk kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik gitu. Menurut saya sih hak untuk semua orang. Meskipun pendidikan adalah hak setiap warga negara di Indonesia dan didukung berbagai program pemerintah, kenyataannya kesetaraan belum sepenuhnya terwujud. Di Sukoharjo dan Surakarta, misalnya, fasilitas dasar dan akses teknologi sudah lebih baik. Namun, kesenjangan tetap ada di pedesaan, terutama dalam hal sarana dan kualitas pengajaran. Para sekolah mengakui tantangan kurangnya fasilitas seperti perpustakaan dan laboratorium, meskipun kualitas guru sudah baik. Orang tua juga mengeluh biaya tambahan dan kesenjangan fasilitas antara kota dan desa. Dinas Pendidikan telah berupaya melakukan pemerataan, namun Pak Rahali melihat ketidaksetaraan masih terlihat akibat birokrasi dan masalah distribusi bantuan. Pendidikan inklusif juga masih terbatas. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia belum menjadi hak yang setara bagi semua. Masih ada diskriminasi tersembunyi berdasarkan ekonomi, sosial, maupun lokasi. Diperlukan sinergi semua pihak, dari pemerintah, sekolah, guru, maupun orang tua, untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan bebas ketidaksetaraan. Agar pendidikan benar-benar menjadi hak semua anak bangsa, bukan hanya keistimewaan saja.